Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pernahkah saudara berada dalam situasi di mana seseorang berniat menyakiti saudara, menekan saudara, atau mengambil sesuatu dari saudara, tetapi entah bagaimana ada tangan yang tak terlihat menjaga dan melindungi saudara? Terkadang kita tidak sadar bahwa sebelum bahaya itu tiba, Allah sudah lebih dulu bekerja untuk menolong saudara. Renungan ini adalah pengingat bahwa Tuhan bukan hanya melihat hidup kita, Ia menjaga, membatasi musuh kita, dan membela anak-anak-Nya. Yakub sudah berjalan jauh dari Laban. Ia tidak punya pasukan, tidak punya perlindungan, tidak punya kekuatan untuk melawan, tetapi Laban mengejarnya dengan marah. Mungkin jemaat hari ini mengalami hal serupa. Ada orang yang memusuhi tanpa alasan, ada tekanan di pekerjaan, ada keluarga yang tidak adil, ada langkah hidup yang terancam. Dengarkan ini baik-baik. Allah selalu tiba lebih cepat daripada orang yang hendak mencelakakan saudara. Itulah inti renungan hari ini. Kejadian 31 ayat 22 dan 23 mencatat, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Laban mengejar dengan niat membahayakan Yakub, tetapi sebelum Laban menyentuh Yakub, Tuhan campur tangan. Saudara, tidak semua orang yang mengejar saudara akan dapat menyentuh saudara. Tidak semua niat jahat dapat berhasil, sebab Tuhan dapat berdiri di tengah jalan, menghadang dan berkata, "Cukup, jangan sentuh anakku, ini luar biasa." Selanjutnya ditulis dalam ayat 24, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Artinya, jangan menyentuh Yakub, jangan sakiti dia, jangan tekan dia, jangan intimidasi dia. Tuhan membatasi tindakan Laban sampai pada kata-katanya. Sebelum Yakub sadar bahwa ia dalam bahaya, Tuhan sudah mengunci mulut musuhnya. Saudara, betapa sering Tuhan melindungi kita dari bahaya yang bahkan tidak kita sadari. Laban penuh alasan, penuh tuduhan, penuh kemarahan, tetapi ia tidak bisa berbuat apapun. Mengapa? Karena otoritas ilahi telah turun tangan. Ketika Tuhan berkata tidak boleh, orang paling kuat sekalipun menjadi tidak berdaya. Ini menghibur jemaat yang difitnah, ditekan, dirugikan, atau hidup dalam ketidakadilan. Tuhan sanggup mengikat sekaligus membungkam orang yang ingin merusak hidup saudara. Saudaraku, Yakub berkata bahwa selama bekerja pada Laban, ia menderita, ia dirugikan, ia diperlakukan tidak adil. Tetapi puncak dari pengakuan Yakub dicatat dalam ayat 42. Allah telah menjatuhkan putusan tadi malam. Maksudnya bahwa Allah telah menegur Laban. Yakub berkata, "Saya bisa berdiri hari ini bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan membela saya." Saudara,
Bila saudara pernah mengalami ketidakadilan, ingatlah, Tuhan membela orang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Laban yang datang dengan kemarahan akhirnya harus membuat perjanjian damai. Tumpukan batu itu menjadi saksi bahwa Laban tidak boleh melampaui batas itu untuk mencelakakan Yakub. Laban tidak boleh menyentuh keluarganya. Laban harus mengakui perlindungan Allah atas Yakub. Allah mengubah ancaman menjadi perjanjian dan musuh menjadi saksi. Tuhan pun sanggup mengubah orang yang menekan saudara menjadi alat yang justru mengerjakan rencananya. Peristiwa ini menunjuk kepada karya Kristus. Ia membatasi kuasa kegelapan. Kolose 2 ayat 15. Ia membungkam tuduhan iblis. Roma 8 ayat 33 dan 34. Ia menjaga kita sehingga tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Jika Yakub terlindungi karena Allah berbicara kepada Laban, maka kita jauh lebih terlindungi karena Kristus hidup di dalam kita. Saudaraku, Kejadian 31 ayat 22 sampai 55 mengajarkan bahwa Allah mengetahui ancaman yang kita tidak lihat. Allah bergerak sebelum bahaya tiba. Allah dapat menegur, membungkam, dan membatasi musuh. Allah membela orang yang diperlakukan tidak adil. Kristus adalah perlindungan yang sempurna bagi orang percaya. Jika saudara merasa dikejar oleh masalah, tekanan, atau ketidakadilan, ingatlah, musuh mungkin bergerak cepat, tetapi Tuhan selalu melangkah lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah pembela hidup kami. Engkau melihat ancaman yang kami tidak lihat. Engkau bekerja sebelum bahaya mendekat. Ajari kami percaya bahwa hidup kami aman dalam tangan-Mu. Tutuplah mulut dan batasi langkah siapapun yang bermaksud jahat terhadap kami. Kami berlindung kepadamu, pembela yang setia. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.